Nah, Ahnaf, apa benar kamu memukul Ikhwan, nak? Iya, Bu. Kamu tentunya setiap orang pernah membuat salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Karena dia mengejek saya, Bu. Oh, jadi karena Ikhwan mengejek kamu. Iya, Bu. Nah, apa yang akan Ahnaf lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Akan meminta maaf, Bu. Apakah cukup dengan meminta maaf saja? Dan membuat perjanjian, Bu. Berperjanjian bagaimana? Tentang bagusnya membak. Oh iya, bagus. Jadi selain meminta maaf, Ahnaf sudah berjanji satu lagi ke ibu akan membaca buku tentang pentingnya hidup rukun. Nah, Ahnaf, tahu tidak kesepakatan kelas yang mana yang telah Ahnaf langgar sama Ikhwan? Kesepakatan kelas tentang saling menyayangi. Iya, kesepakatan kelas saling sayang menyayangi. Nah, untuk selanjutnya, apakah boleh lagi? Tidak, Bu. Nah, jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Ahnaf menyelesaikan masalah seperti ini? Senang, Bu. Apakah masih ada rasa dendam? Tidak, Bu. Ya, terima kasih ya Ahnaf. Silahkan kembali ke lokalnya ya sayang ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang undangan saya untuk berbagi aksi nyata. Di sini saya ingin berbagi bukan untuk menggurui. Ya kan Bu ya? Nah, baiklah Bapak Ibu, adapun yang ingin berbagi adalah tentang aksi nyata modul 1.1
bagaimanapun ancamannya, paksaannya, Bapak Ai tidak akan membuka. Baik. Kalau Ibu Ita, apa tadi yang ada dalam genggaman Ibu tadi? Surat tanah, warisan. Bagaimana Ibu Ita? Apakah Ibu akan membuka apabila ada orang yang memaksa? Apabila ada yang ingin membunuh Ibu, harus memberikan? Tidak juga. Baiklah Bapak Ibu, di sini dapat kita ambil kesimpulan yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Tidak bisa orang lain. Jadi, kita lihat dulu anak didik kita. Jadi anak-anak didik kita ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak. Ya, bagi anak didik kita yang bisa kita kontrol, berarti dia membuka dirinya, dia bisa dikontrol oleh orang lain. Bagi anak didik yang tidak bisa kita kontrol, itu berarti dia tidak membuka dirinya untuk bisa dikontrol orang lain. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya nampak dari sana, nampak Ibu? Nampak. Ya. Baiklah, mungkin Bapak Ibu yang lain akan ada yang bisa akan ada yang membuka kepalan tangannya. Mengapa demikian? Nampak Ibu? Nampak? Mengapa demikian? Itu yang pertama adalah karena ada dorongan dari lingkungan. Bisa juga yang kedua karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang yang diinginkan. Kemudian yang keempat bisa juga anak ingin mengharapkan pujian dan juga ingin mendapatkan hadiah atau uang. Selanjutnya, dari sinilah kita bisa menciptakan disiplin diri terhadap peserta didik kita. Jadi, yang harus kita tekankan itu, disiplin yang diharapkan itu adalah dari dalam diri anak didik kita, bukan karena orang lain. Nah, selanjutnya, untuk menghasilkan disiplin positif, bisa saja kita sebagai guru itu melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Di sini mungkin kita sebagai guru masih banyak yang kadang melakukan konsekuensi. Ya, saya sendiri sebelum mempelajari modul ini masih banyak menggunakan konsekuensi. Di level ini yang paling bagus itu adalah restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi akan kita lihat di selanjutnya. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba
Sedangkan restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, disinilah kita perlu membentuk keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini kita sepakati dulu dengan murid-murid kita. Kita misalnya mau kelas kita yang tertib, yang bersih, kita sepakati dulu. Nah, apabila ada yang melanggar, apa restitusinya nanti? Misalnya, dia ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sepakati, jika ada anak-anak itu yang melanggar, apa yang akan kita kasih? Restitusi, bukan hukuman yang kita kasih. Nah, kita sepakati bersama, anak akan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian mana pendapat yang terbanyak, kita tulis. Kalau perlu ditulis di depan yang mudah dilihat oleh anak-anak. Jadi setelah itu, apabila anak melanggar, kita mengingatkan itu kembali. Hasil dari keyakinan kelas yang sudah disusun. Jadi kita tidak perlu melakukan hukuman, namun dia sendiri akan sadar kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi itu tadi, mungkin Bapak Ibu udah tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sampai di sini, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Aik. Perbedaan spesifik antara konsekuensi dengan restitusi itu bagaimana itu? Contohnya konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan juga. Ya. Nah, cuma perbaikan tidak akan dari tengah dulu. Yang kedua restitusi itu perbaikan tindakan umumnya itu ya, atau bagaimana? Gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi Bapak Aik bertanya apa itu perbedaan konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu kesepakatannya bukan untuk menyadarkan diri anak. Oh, efek hukuman. Iya, bukan hukuman. Misalnya seperti ini, dia tidak membuat PR. Jadi nanti kalau supaya tidak membuat PR, nanti tidak boleh keluar main. Nah, itu guru yang menyampaikan. Itu kan bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kalau Kesepakatan. Hah? Ya, kesepakatan yang disampaikan oleh guru tanpa meminta pendapat anak. Nah, begitu. Sedangkan restitusi itu anak itu sendiri yang mengeluarkan pendapat, kemudian kita menyalahkannya. Seperti itu Pak Aik. Itu perbedaannya. Oh, bisa saja misalnya kalau seperti yang sudah saya lakukan, itu anak-anak kalau tidak membuat PR, dia nanti mengerjakannya di luar jam pembelajaran. Nah, itu nanti kita tanyakan dulu alasannya. Mengapa dia tidak membuat PR? Kemudian ada nanti 3 langkah restitusi untuk selanjutnya. Nah, nanti akan ada beberapa. Sampai di sini apakah Pak Aik sudah mengerti perbedaan antara konsekuensi dan restitusi? Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya, jangan. Di awal kalimat itu menggunakan kata jangan. Itu kita hindari. Ya Bapak Ibu, itu salah satu kunci membuat keyakinan kelas. Jadi kalimatnya tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Selanjutnya, dia gunakan saja yang sederhana. Tidak perlu kalimat yang berbelit-belit, yang mudah diingat. Jadi sepertinya contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar.
dengan kuat.